Shalom sahabat Gebada atau gerakan baca dengar Alkitab. Apa kabar? Kiranya kita terus dapat merasakan sukacita yang datang dari Tuhan dan tetap bertekun dalam membaca dan mendengar pembacaan Alkitab. Ini adalah hari ke-107 dari Gebada. Nama saya Pendeta DC Rosyengantung dan saya melayani di Gemindo Jemaat Getsemani, Tanjung Priuk. Setelah menyelesaikan 1 Samuel, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab dari 2 Samuel. Saya berharap melalui pembacaan 2 Samuel, kita dapat berfokus pada pesan Tuhan untuk kita di zaman sekarang ini. Bacaan hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 1 dan 2. 2 Samuel dibuka dengan situasi setelah kematian Saul. Raja Saul yang telah mengejar dan berusaha membunuh Daud sepanjang hidupnya akhirnya wafat. Seharusnya ini berita yang paling menggembirakan bagi Daud. Kita pasti membayangkan betapa bahagia dan legahnya perasaan Daud karena dia tidak perlu lagi bersembunyi, melarikan diri dan takut. Namun, ternyata reaksi Daud sungguh di luar dugaan. Daud mengoyakkan pakaiannya lalu menangis, berpuasa dan berkabung sampai matahari terbenam. Bahkan bukan hanya Daud, tetapi orang-orang yang bersama Daud pun melakukannya. Daud lalu membuat nyanyian ratapan untuk memuji berbagai perbuatan baik yang telah dilakukan Saul sebagai raja dan mengajarkan kepada Bani Yehuda. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Hal ini mungkin terjadi karena Daud menanggapi peristiwa ini bukan berdasar pada emosi pribadinya, melainkan ia melihat kematian Saul sebagai kematian Raja Israel yang diurapi Tuhan. Kesedihan Daud yang tulus atas kematian musuhnya mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi musuh kita. Kita dapat merasakan betapa Daud mengasihi dan menghormati Saul. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Daud menaati firman Tuhan tidak hanya dengan mulutnya, tetapi dengan hidupnya. Mungkin melalui firman ini, Yesus pun meminta kita untuk belajar dari Daud. Setelah kematian Saul, seharusnya Daud dapat langsung mengakhiri pengasingannya dan kembali ke tanah Yehuda. Namun, Daud tidak terburu-buru untuk itu. Dia bahkan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Daud meminta bimbingan Tuhan. Setelah mendengar perintah untuk pergi ke Hebron, dia melakukannya. Lalu orang-orang Yehuda mendatangi Daud dan mengurapi dia menjadi raja Yehuda. Penampilan Daud sangat berbeda dengan saat ia pergi ke Filistin dan memulai pengasingannya. Di bawah pemeliharaan dan bimbingan Tuhan, Daud berubah menjadi orang yang melindungi bangsanya dan menunjukkan belas kasihan. Tuhan sedikit demi sedikit mempersiapkan Daud menjadi raja di tengah berbagai penderitaan yang ia alami. Tuhan memampukan Daud yang benar-benar lemah dan penuh kekurangan untuk melewati padang belantara kehidupan. Cara ini Tuhan lakukan agar Daud tetap rendah hati apapun posisi yang ia duduki. Di sisi lain, ketika Daud menjadi raja di Yehuda, Isy-Boshet putra Saul melanjutkan garis keturunan Raja Saul di Israel Utara. Masih ada perjalanan yang panjang sampai Daud ditabiskan sebagai Raja Israel, bukan? Sekarang, mari kita membaca sambil mendengar pembacaan 2 Samuel pasal 1 dan 2 bersama-sama. Setelah Saul mati,
Dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, 'Ya Tuanku.' Ia bertanya kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia. Aku bawa kepada Tuanku.' Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon.
supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukit. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan.
betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, Pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, Ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda, menjadi raja atas mereka. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya.
Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, Engkaukah itu Asahel? Jawabnya, Ya, aku. kemudian berkatalah Abner kepadanya, Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asahel tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asahel, Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu? Tetapi Asahel menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asahel dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asahel rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama yang ada di sebelah timur Giyah, ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang.